Swastiastu. Silakan duduk, adik-adik. Ya, adik-adik dari mana ini? Dari SD Rendah. SD 1 Rendah. Yang ketiga ya. Nah, gimana ini? Ya, ada yang bisa dokter bisa bantu. Jadi dokter ini kepala puskesmas Rendahnya. Kemarin sudah dapat dihubungi sama gurunya ya. Gurunya pada wawancara ya, tentang produk Japoya dan juga Medis. Oke. Nah, sekarang dokter akan memberikan ya penjelasan ya penelitiannya sedetailnya. Silakan adik-adik mau menanyakan ya apa-apa yang mau ditanyakan. Silakan. Kenal dulu siapa namanya ini? Ya. Ngomong siapa? Bisa buka ya. Ya, kelas berapa ini? Kelas 6. Silakan adik-adik yang mau ditanyakan. Mohon maaf menyita waktu Bapak. Kami siswa dari SDN 1 Rendang berencana melaksanakan inovasi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan membuat karya sabun dan serum wajah ramah lingkungan berbahan dasar lidah buaya dan bunga edelweiss, sehingga pada kesempatan ini dikiranya Bapak berkenan memberikan kami informasi berkaitan dengan kesehatan kulit dan produk apa yang sebaiknya digunakan cuci tangan di sekolah. Satu dulu ya, saya jawab. Jadi bagus sekali ya. Jadi dokter mendengarkan adik-adik sekolah ini sudah melaksanakan suatu pembelajarannya project lagi ya. Nah ini akan mengangkat tentang penggunaan sabun dan juga untuk bersih wajah nih, seperti itu ya. Nah, jadi ini mau mengangkat tentang lidah buaya ya, lidah buaya dan edelweiss ya, jadi dari pengetahuan Pak Dokter, jadi kalau lidah buaya ini memang bisa digunakan sebagai untuk sabun ya, kalau saya juga mengandung aloe vera ya, mengandung vitamin C-nya ya, jadi bagus untuk kulit. Nah, termasuk juga edelweiss ya, jadi mengandung antioksidan, jadi bagus untuk kulit. Nah, jadi kalau memang itu mau dipakai bagus ya, penting pengolahannya itu harus memenuhi persyaratan keamanan. Nah, harus memenuhi ujian, jadi kelayakan produk, karena ini kan produknya kalau memang nanti ya menjadi suatu produk itu akan digunakan oleh masyarakat secara umum dan itu harus aman ya, harus aman. Jadi memenuhi standar kelayakan dewan TPO. Oke, jadi ada yang ditanyakan? Kira-kira apakah lidah buaya dan bunga edelweiss bagus untuk kesehatan kulit, Pak? Bagus ya, dari beberapa sumber yang terbaca, jadi bagus ya. Nah, sekarang tergantung pengolahannya. Oke, ada yang ditanyakan? Bagaimana menurut Bapak dengan penggunaan sabun dan serum lidah buaya wajah berbahan kimia? Ya, jadi sebenarnya bahan kimia itu sebenarnya selama ini kadang-kadang dioperasikan negatif ya, Nah, ini perlu kita memberikan penjelasan ya, tidak semuanya satunya itu berbahaya ya. Nah, suatu saat ya, satunya itu ada yang berbahaya, ada yang tidak. Nah, makanya yang suatu produk harus dibayarkan. Kalau misalnya saatnya ini mengandung zat berbahaya tidak bisa digunakan. Nah, itu harus memenuhi standar uji. Ya. Jadi ada suatu zat kimia yang berbahaya, ada yang tidak. Ada yang racun, ada yang tidak. Contoh banyak sekarang ini beredar produk-produk kecantikan menggunakan hidroquinone dan merkuri. Ya, itu berbahaya. Ya, bisa menyebabkan ya iritasi kulit. Ya, tidak bagus, itu bisa menimbulkan suatu flek pada kulit dan juga bisa menimbulkan karsinogenik.
Makanya produk-produk yang mengandung hidroquinone dan merkuri itu sudah dilarang. Sudah tidak boleh dari pasaran. Tapi ada yang sembunyi. Nah, kalau misalnya mereka sampai ya ketahuan, ada hukumannya. Makanya itu harus tidak boleh ada seperti itu contohnya. Makanya harus memenuhi uji kelayakan. Jadi zat kimia itu mana zat kimia yang berbahaya, mana yang tidak. Itu adik-adik. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana menurut Bapak bila kami membuat produk sabun lidah buaya dan serum wajah anti penuaan dini berbahan lidah buaya dan muka air Luis? Kalau menurut Pak Dokter, bagus, silahkan dicoba. Ya, silahkan coba sebagai suatu ya bagian dari adik-adik ya bagian dari ilmiahnya, pendidikannya. Ya, silahkan. Apalagi seumuran segini, ya sudah ada kemauan jadi untuk melakukan percobaan. Inilah contoh-contoh tipe ilmiahnya. Diperlukan oleh suatu bangsa ya, suatu negara ini untuk maju dari adik-adik sendiri. Oke, silakan. Nanti kan ini kelayakan. Ya. Baiklah Pak, terima kasih atas informasinya. Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup? Dan ya. mohon dukungannya. Oke. Jadi Pak Dokter sangat mendukung. Nanti kalau misalnya ada yang mau diskusikan lagi, silakan datang ke sini atau hubungi Pak Dokter lewat umum ya. Oke. Terima Pak. Oke. Ya. Pasti. Oke. Informasi berkaitan dengan kesehatan kulit dan produk apa yang sebaiknya digunakan untuk cuci tangan di sekolah. Oh ya, baik. Bagus ya. Siapa tadi namanya? Kemal Restu. Nah, kalian berdua ini pembelajaran, model pembelajaran saat ini yang lagi trending ya. Perkenalkan dulu ya, saya namanya Niputu Eka Yaniska Biasanti, panggil aja Bu Eka ya. Ketua Tim Informasi dan Komunikasi serta Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar. Ya. Nah, ini mewakili kepala balai ya, karena beliau sedang ada tugas. Jadi apa yang tadi ditanyakan oleh Restu, itu apa sih sebenarnya produk yang aman digunakan oleh anak-anak untuk cuci tangan ya, jadi hand soap ya. Nah itu kalau kami bilang itu semua produk yang sudah beredar, yang ada izin edar Badan POM-nya ya, itu sebenarnya aman digunakan karena sudah diuji keamanan, mutu dan manfaatnya. Dia masuk dalam kategori kosmetik ya. Nah sekarang Restu kan mau bikin inovasi nih ya, itu ya ceritanya ya, mau bikin inovasi supaya produknya ini tidak melulu banyak bahan kimia kan gitu ya. Boleh saja berinovasi, tapi tetap nanti untuk produk-produk yang hand soap ya, itu yang aman ya, gunakanlah kekayaan atau kearifan lokal kita untuk tambahannya ya. Tapi itu harus terakhir kalau nanti diedarkan ya oleh masyarakat luas digunakan, itu wajib ada izin edar dari Badan POM. Bagaimana menurut Ibu sabun dengan kimia konsentrasi tinggi? Oke. Baik ya. Sekarang saya bilang sama kalian, kalau misalnya produk yang dibeli oleh Restu dan pihak sekolah itu yang digunakan cuci tangan, itu produk yang tidak terdaftar, artinya curah. Banyak loh yang sekarang jual cuci tangan curah ya, pencuci tangan curah atau hand soap yang curah, yang kita tidak tahu berapa konsentrasi atau kadar pengametnya ya, kadar untuk untuk deterjennya di dalamnya. Nah kalau itu masuk dalam kategori kosmetik yang sudah terdaftar, itu sudah jelas berapa konsentrasinya dan itu termasuk aman digunakan ya. Tapi kalau itu tidak ada izin edar BPOM-nya, curah kan banyak-banyak galonan begitu kadang-kadang kan dijual ya, itu tidak bisa kita pastikan bahwa produk itu aman, apalagi itu berlebih dari konsentrasi yang ditetapkan. Apalagi tadi Kumar bilang konsentrasi tingginya seberapa kan gitu ya.
Kalau tinggi sekali, ada orang-orang yang dia sensitif tangannya dengan menggunakan deterjen tertentu. Itu juga tidak baik. Nah, tipe atau jenis kulit juga menentukan. Ya. Dan sekarang bikinlah suatu inovasi atau produk yang dia itu aman untuk kulit, dia tidak mengiritasi kulit, tapi dia masih aman menggunakan basis kosmetik yang diperbolehkan oleh badan. Ya. Bagaimana menurut Ibu tentang sabun aloe vera dan serum wajah dengan bunga edelweiss? Baik ya. Jadi Komang, Restu dan temannya kalau inovasi itu sekarang banyak sekali ada di Bali terutama ya. Karena kosmetik ini di Bali dikembangkan dengan sangat didukung oleh pemerintah terutama BPOM untuk pengembangan kosmetik lokal Bali. Nah, khususnya spa itu kan banyak tuh kosmetik lokal Bali ya. Itu di mana? Untuk produk-produk yang ada kandungan lidah buaya itu sudah ada juga, maksudnya boleh dikembangkan dan itu memang kita harapkan pengembangannya ya. Nah, untuk treatmentnya, untuk cara pengolahannya itu harus diperhatikan supaya memperhatikan produk itu tetap hygiene sanitasinya terjaga, memenuhi supaya produk itu aman, kebersihannya terjamin ya, tidak banyak bakteri yang tumbuh, sehingga kalian nanti harus mengemasnya dalam bentuk menambahkan bahan-bahan yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri di dalam kosmetik tadi yang hand soap tadi ya. Jadi boleh saja menggunakan lidah buaya ya, asal itu lidah buaya itu aman, karena banyak juga sekarang aloe vera itu digunakan di kosmetik apapun ya, tidak hanya di hand soap. Nah, kalau yang edelweiss kan lokal Bali juga ya, kita kearifan lokal. Silakan nanti dikaji lagi kalian ini, tapi kalian cari literaturnya. Apa sih manfaat dari edelweiss? Nah, dalam konsentrasi berapa dia bisa digunakan sebagai serum anti aging. Nah, itu harus uji dulu efek antioksidannya berapa, efek dia bisa nah itu harus, karena itu klaim itu artinya Komares itu harus sudah bisa mungkin itu bermanfaat untuk gini-gini. Nah, itu kosmetik kalau di BPOM itu ada kategori-kategorinya ya. Nah, itu nanti di kosmetik golongan A, apalagi ngomongin serum bisa mencerahkan. Nah, nanti bisa dipilih apa nih yang cocok sediaannya dengan kualitas. Misalnya di sekolah, mungkin ibu guru bisa sama-sama bapak guru di sekolah bisa membantu nanti kalau mau buat produk yang didaftarkan di BPOM itu harus punya sarana produksi. Nanti bisa bentuknya yayasan di sana atau bisa bentuknya badan usaha di sekolah itu, gitu ya. Nanti silakan didiskusikan dengan kepala sekolah dan gurunya. Ya, yang jelas, yang selalu Bu Eka ingatkan itu harus ada, kalau dijual, diedarkan, dikemas, di label, ya harus ada izin edar Badan POM sesuai dengan ini. Cek kemasannya, pastikan kemasannya pada saat pengolahannya bagus. Labelnya ada komposisinya, ada nama pabriknya, nanti siapa yang pembuatnya dari sekolah SMA 1 Renang, tapi dia ada bentuk badan usahanya misalnya gitu ya, atau UMKM dari sekolah misalnya. Kemudian nanti ada namanya produknya apa yang jelas dan ada izin edar. Itu izin edar ya, izin edar Badan POM-nya, dan terakhir harus ada dicek dulu kedaluarsanya. Jadi Komares itu harus amatin, harus tahu kapan ini tanggal kedaluarsa dari produknya, ya. Paham ya? Baiklah Bu, atas informasinya dan mohon dukungannya. Semoga sukses ya. Om Swastiastu Pak, saya Kirana, saya Deaba, saya Trisna, Saya Resti. mohon maaf menyita waktu Bapak. Kami siswa dari SDN 1 Rendang berencana melaksanakan inovasi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan membuat karya berupa sabun dan serum ramah lingkungan berbahan dasar tumbuhan. Sehingga pada kesempatan ini Sudi kiranya Bapak berkenan memberikan kami informasi berkaitan dengan tumbuhan yang baik untuk kesehatan hidup. Kira-kira tanaman apa yang bagus, Pak?
Tanamannya untuk yang dijadikan bahan apa, sabun ya, sabun gininya biasanya aloe vera atau lidah buaya, terus ada bengkoang, ada pepaya, terus ada juga alpukat. Itu bahan-bahan yang bagus untuk dijadikan sebagai sabun yang alami. Bagaimana menurut Bapak dengan penggunaan tanaman lidah buaya dan bunga edelweiss sebagai sabun dan serum wajah? Ya, bagus sekali itu untuk dijadikan sebagai sabun atau serum wajah, terutama aloe vera dia sebagai pelembab bisa, terus ada vitaminnya, vitamin E, terus bunga edelweiss itu sangat bagus karena dia mengandung antioksidan yang tinggi. Menurut Bapak, bila kami membuat produk sabun lidah buaya dan serum wajah anti penuaan dini berbahan lidah buaya dan bunga edelweiss, kira-kira apakah akan bermanfaat untuk kesehatan kulit masyarakat? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Ini sangat bagus sekali karena aloe vera itu mengandung vitamin E, mengandung pelembab, itu sangat bagus untuk kesehatan kulit. Terus di samping itu bunga edelweiss itu mengandung antioksidan tinggi, dia bisa menghambat penuaan dini pada kulit manusia. Ya. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas informasi dan ilmu yang telah diberi. Mohon dukungan selalu untuk kami yang ingin maju di dunia pendidikan melalui inovasi pembelajaran berbasis proyek. Ya. Sukses Bapak. Ya, sama-sama, Dek. Terima kasih. Ya.